Oke teman-teman, ini kita akan membahas permintaan Om Wijoyo ya, Om Wijoyo yang ada di Jawa Timur sana. Halo Om Wijoyo, ini permintaannya, sorry ini baru bisa dibuat sekarang ya. Permintaan Om Wijoyo begini, membahas troubleshooting aja Om gitu ya. Jadi dia minta membahas troubleshooting ya, troubleshoot. Kalau ampere tinggi tapi tekanan tetap, apa yang harus dilakukan? Kalau ampere tinggi ya, ampere tinggi kayak gini. Maksud ampere tinggi ini melampaui dari nameplate ya, melampaui dari yang tertera di nameplate ini. Misalkan di sini 2,5, lalu di sini misalkan 4 ya, 4 ampere atau 5 ampere. Jadi itu melewati dari kemampuan kompresor ini ya, normalnya, melewati dari normalnya kompresor ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan oleh Om Wijoyo, kalau ampere AC-nya tinggi, kalau ampere tinggi dan tekanan tetap ya, ampere tinggi tekanan tetap. Yang harus dilakukan Om Wijoyo adalah bikin kopi dulu. Ngopi dulu Om. Biar ngoleng ya, ngopi. Setelah ngopi udah tenang, ngerokok mungkin ya, kalau ngerokok. Baru Om cek. Yang pertama cek tadi kan ampere tinggi tekanan tetap. Oh, artinya dia udah ngukur tekanan ya. Berarti manifold udah dipasang ya. Manifold udah dipasang. Dia tahu tekanannya tetap ya. Misalkan R22 itu ada di 70 atau 80 itu ya. Tapi ampernya, tekanan freonnya normal tapi ampernya tinggi ya. Lalu cek yang pertama gini teman-teman. Setelah Om Wijoyo tadi ngopi, lalu cek kapasitor ya. Nih di dalam ini kan ada kapasitor tuh. Cek kapasitornya Om. Nah kapasitor ya, rata-rata kayak gini ya. Kapasitor AC outdoor itu kayak gini ya, AC ruangan itu banyak sih. Nah cek kapasitornya masih bagus apa enggak. Ciri-ciri kapasitor masih bagus ya, dilihat secara fisik itu di sininya masih rata ya pantat ini. Kalau ditaruh di lantai gitu nggak goyang ya. Kalau goyang-goyang berarti udah goyang atau kelihatan udah apa, buncit melembung gitu, itu udah jelas nggak normal ya. Lalu lihat di atasnya ini juga, biasanya kalau dia nggak normal dia melembung ya, atau badannya melembung apa enggak, atau ini meledak apa enggak. Kalau Panasonic tuh biasanya sering kejadian itu kapasitor meledak ya, ini keluar isi perutnya keluar. Cek kapasitor ya. Itu dilihat secara fisik atau diukur ya. Ini diukur nih, masih sama enggak dengan nilainya. Misalkan ini berapa mikro, ini mana ini mikronya. Oh ini gede ya, ini 45 mikro. Ini berasi 2 PK kan. Tapi sama ya, diukur sama apa enggak ya, sama enggak nilainya, masih normal enggak. Setelah cek kapasitor ya, biasanya kalau kapasitor rusak itu, kapasitor rusak bisa menyebabkan ampere ampere itu tinggi ya. Kapasitor rusak tuh ampere tinggi karena kapasitor ini nggak berfungsi ya. Nah cek kapasitor ya, lalu cek unitnya kotor apa enggak ya. Unit kotor, unit ini kondenser evaporator itu kotor enggak. Itu mungkin urutannya kebalik kali ya. Urutannya itu cek kotornya dulu kali ya, cek kotor apa enggak unitnya ya. Kalau kotor itu dicuci ya. Kalau kotor itu bisa menyebabkan ampere tinggi ya.
ampere tinggi. Jadi kalau kotor ampere itu naik karena suhu yang kita inginkan itu susah untuk tercapai. Jadi kompresor itu kerja terus ya, nggak ada hentinya, kerja keras, jadi ampere naik ya. Kalau kotor cuci dulu ya, di cleaning dulu, cuci dulu semua indoor outdoornya cuci. Lalu masih tinggi lagi ampernya, sekarang cek kapasitor yang tadi ya. Nah, cek kapasitor, buka ini, tutup casing cover ini, buka casing outdoor ini, buka, cek kapasitornya. Setelah cek kapasitor, misalkan kapasitornya udah normal, baru cek voltase. Serasi kebalik apa gimana, cek voltase ya, voltasenya, voltase listriknya, voltase listrik ke PLN ya, listrik PLN itu. Voltase itu gampang ya, cara ngeceknya itu di ininya, selektor tang ampere ini atau klem ampere ini di huruf V ya, huruf V. Taruh di huruf V. Nah, huruf V ya. Lalu kabel ini kan tang ampernya ada 2 kabel ini. Setelah ini selektor di huruf V, baru ininya nih, kabel 2 ini taruh di sini teman-teman nih. Ini kan ada, ini kan listrik ini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kesentuh ya, nyetrum ya. Hati-hati. Kalau perlu teman-teman pakai sarung tangan karet atau gimana ya, pakai sendal karet ya. Nah, ini satu di biru atau satu di sini ya. Pokoknya 2 ya. Ini satu kiri kanan ya. Taruh di kiri kanan itu. Nanti keluar angka di sini. Angka voltase ya, angka tegangan. Jadi tegangan di Indonesia itu, di kita itu standarnya itu 220 volt ya, voltase ya. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 220, 140, 150, 160 atau 170, nah itu juga bisa menyebabkan ampere tinggi ya, ampere naik ya, karena kompresor ini kekurangan daya ya, karena standarnya dia 220, tapi yang masuk, daya masuk itu di bawah 220 ya, 170 atau 160. Nah, itu ampere bisa naik ya, cek voltasenya. Lalu apalagi yang menyebabkan ampere tinggi? Nah, cek juga ini teman-teman. Kadang-kadang ada teknisi iseng ya, iseng ditutup ini, keran ini ditutup. Itu juga bisa menyebabkan ampere tinggi karena ya freon mendorong, kompresor mendorong tapi nggak bisa bekerja ya, nggak bisa, tapi mampet ya. Itu bisa menyebabkan ampere tinggi. Ya pokoknya kita jadi teknisi cek semua lah ya. Misalkan oh ini ampere tinggi nih, terus dicek apa, voltase dulu atau unit kotor apa enggak dulu, atau kapasitor dulu, pokoknya antar itu ya. Ini juga sekalian cek ya, jangan dibuka aja, ini dibuka ya, dibuka dulu. Harus tenang ya, jangan panik. Ini yang penting jangan panik, kita itu jangan panik ya. Oh ya, kita harus urutin satu-satu kerjanya, urutin, cek yang ini, cek benar-benar, jangan gerasa gerusu ya, jangan gerasa gerusu di teknisi AC itu. Kalau gerasa gerusu bahaya ya, karena kita itu berhubungan dengan listrik ya. Nah, ini dicek pelan-pelan. Nah, ini juga bisa nyetrum loh teman-teman. Kapasitor ini bisa nyetrum ya. Ini juga, ini kan menyimpan listrik, di dalam ini ada listrik. Kapasitor ini ya listrik kejut ya, kejut, makanya kalau kesetrum lumayan ya teman-teman. Nah, ini kan, ini kalau diadu bisa meledak dar gitu, bisa meledak kabel ini teman-teman. Lalu setelah udah cek semua, pokoknya antara itu aja teman-teman tadi, unit kotor, kapasitor, lalu tegangan atau voltase. Kalau misalkan semuanya udah dicek normal semua, berarti baru kita cek ke
kompresornya, teman-teman. Cek kompresornya. Nah, cek kompresor itu yang pertama cek ininya, teman-teman. Nih antara tiga pin ini ya, pakein apa, sama teman-teman, pakein tang ampere ya, pakai tang ampere. Cek pakai ini nih, kelihatan nggak sih kalangan nih, ini mana, oh iya nih. Nah, cek lihat di sini ya teman-teman, cek pakai ini, satu ke sini satu ke sini, pokoknya antar ini. Nah, selektor ini di posisi ohm ya, posisi ohm, ini posisi ohm. Nah, cek ini di antara ini sama ini bertiga nih harus nyambung ya, pas dicek tuh harus nyambung. Kalau misalkan antara ini ada yang nggak nyambung, artinya kompresornya itu udah rusak ya, udah short. Cek kompresornya, pokoknya antar itu teman-teman ya, udah itu ya. Cek kapasitor, cek unit kotor, cek voltase, cek ke pipa ada yang mampet apa enggak, kapiler ada mampet apa enggak, lalu cek kompresor yang terakhir ya, kompresor. Nah, kompresor itu udah short apa enggak. Kalau semuanya udah normal, tinggal terakhir kompresor. Kompresor itu tiga, tadi kan ada tiga ini pin tempat soket itu ya. Nah, di antara tiga ini harus nyambung teman-teman. Jadi ini ke sini nyambung, ini ke sini nyambung ya, harus nyambung. Kalau di antara ke sini salah satunya ada yang nggak nyambung atau semuanya nggak nyambung, artinya udah kompresor itu udah inalilahi ya, udah harus diganti ya kompresornya. Oke teman-teman, gitu ya. Oh, masih ada lanjutan ya, si Om Wijoyo ini ternyata tulisannya masih ada lanjutan di bawahnya ya. Jadi ada lagi, itu yang pertama tadi itu masalah ampere tinggi tapi tekanan tetap ya, itu apa yang harus dilakukan. Nah, kita tadi udah ya. Nah, di bawahnya lagi ada terus ampere tinggi dan tekanan tinggi serta kompresor mendengung. Apa yang harus mendengung aja, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau ini kasusnya gini, dia ini ampere ampere tinggi ya, ampere tinggi tadi ini 2,5 ampere normalnya, lalu ampernya misalkan 3 atau 4 atau 5 atau di atasnya ya. Ampere tinggi, tekanan tinggi, ampere tinggi, tekanan tinggi ya, jelas kompresor mendengung ya teman-teman. Ampere tinggi, tekanan tinggi ya, maksudnya jelas ampere tinggi kalau tekanan tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan ya, kurangin tekanan freon itu, kurangin teman-teman. Om Wijoyo harus kurangin tekanan freonnya. Misalkan tekanan freonnya apa, ini unit apa yang ini R22 ya, R22 itu antara 70 atau 80 sekitar segitu ya. Nah, tekanan tinggi maksud dia itu mungkin tekanan itu ada di 100 atau 110 itu ya, tekanan tinggi ya. Nah, itu kurangin tekanan teman-teman, kurangin sampai ke angka 80 terus, kurangin lagi tekanan. Nah, kurangin tekanannya sampai turun freonnya dibuang ya, jadi freon dibuang, tekanan turun berarti ya. Nah, kalau tekanan turun, ampere juga ikut turun teman-teman, jadi terus kita buang freonnya, sambil ngelihat ke ampere ya, sambil lihat ampere. Kalau misalkan kita buang ampere turun, nah lihat sampai angka ini di sini misalkan 2,5. Nah, buat di tang ampere ini sampai angka 2,5 ya, terus turun.
ini angka ini udah 2,5, terus jarum di angka 80 atau 70, ya udah itu pasnya ya. Lalu ampere tinggi, tekanan tinggi, serta kompresor mendengung aja. Kompresor mendengung itu biasanya yaitu kalau ampere tinggi, kelewat tinggi, itu bisa mendengung ya. Kompresor mendengung itu penyebabnya ya bisa karena ampere terlalu tinggi, atau nilai kapasitornya udah berkurang, atau voltase ya, voltasenya udah nggak cukup ya, voltase drop atau voltase tidak stabil ya. Misalkan voltase itu di 160, 170, 180. Nah, itu bisa menyebabkan kompresor itu mendengung. Mendengung karena apa? Karena dia ngambek. Dia ngambek, teman-teman. Di kompresornya ngambek. Biasanya dia makan itu 220 ya. Terus dikasih 170 ya, nggak bisa, dia nggak bisa kerja ya. Jadi kayak teman-teman aja biasa makan 2 piring mentung, terus dikasih 1 piring, ngambek dong ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi pastikan voltasenya 220. Kalau di bawah, kalau nggak stabil di bawah itu pasti mendengung kompresornya. Nggak hanya kompresor ya teman-teman, elektronik lain juga bisa rusak kayak mesin air, TV, kulkas. Kalau voltase itu nggak stabil bisa rusak, ikut rusak semua. Nah, kalau misalkan kalau voltase nggak stabil, itu 170, 140, kadang turun naik turun, 180, 190, turun 170 pada saat diukur ya, diukur di tang ampere ini. Nah, itu teman-teman harus telepon PLN ya, kita nggak bisa benerinnya, itu telepon PLN. Solusinya telepon PLN 123 ya, 021 ya, 021 123 kalau nggak salah PLN ya. Bilang bahwa voltase di rumah saya atau di tempat saya itu nggak stabil, tolong dibenerin gitu ya. Nanti biasanya PLN itu akan minta Sherlock atau alamat atau nomor meteran, itu nomor meteran rumah kita dicatat, lalu dia datang. Nanti itu gratis kok teman-teman, tenang aja, itu udah hak kita sebagai pelanggan ya, sebagai pelanggan PLN, nanti dibenerin sama dia. Biasanya voltase itu biasa itu ada yang kendor di sambungan, sambungan PLN ke tiang itu ada yang kendor, pemasangan nggak bener, atau misalkan kabelnya tersentuh pohon atau apa. Nah, biasa itu ya, tapi kita nggak berwenang untuk benerin itu ya, itu hak dan kewajibannya PLN untuk memperbaiki itu. Lagian kita jangan coba-coba ya benerin listrik yang di kabel yang di tiang itu tegangannya tinggi ya teman-teman, bahaya ya. Itu ya kalau kompresor mendengung. Tadi kapasitor, cek kapasitor, cek voltase, dan cek kapasitor, cek voltase, lalu cek sama unit kotor apa enggak, kayak gitu ya. Terus oli kompresor yang kering juga bisa menyebabkan kompresor mendengung ya, karena dia macet, pelumasnya itu nggak ada deh, jadi akhirnya dia macet, itu bisa mendengung. Apalagi udah itu kali ya, oli. Nah, apalagi AC yang pernah bocor ya, AC yang pernah bocor itu biasanya olinya suka habis ya, karena oli ini ikut freon pada saat bocor ya, ikut keluar ya. Nah, itu perlu dicopot kompresornya, tambahin kuras olinya, tambahin oli baru ya. Lalu sama teman-teman, mendengung itu sama kayak tadi, cek kapasitornya ya tadi, kompresornya, cek kompresornya yang 3 tadi ya, cek ya, cek itu masih nyambung nggak. Lalu kalau nggak, yang diantara kan tadi 3 di atas kompresor itu ada pin soket, buat tempat soket 3 tuh, yang satu kabel ini mana tadi. Nah, cara gini,
sama set di ohm ya, di ohm. Terus yang satu ke pin ini, ke pin di atas kompresor tadi ya, yang gua video sebelumnya, pin. Lalu yang satu ini ke body AC ini, ke body, salah satu bodinya ya. Bergerak nggak jarum angkanya, bergerak nggak? Kalau misalkan bergerak artinya udah short body ya, udah nge-short, kompresor itu udah rusak ya. Oke, gitu aja kali ya. Mungkin kalau ada yang kurang, teman-teman yang bisa ngerti mohon koreksi, silakan sampaikan di komentar ya. Atau masih ada yang kurang paham, silakan di komentar juga. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kita sharing bareng-bareng, dan mari kita belajar bareng-bareng sama teman-teman. Di sini nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Kita sama-sama belajar. Oke. Oh ya, ini permintaan Om Wijoyo ya, sama Om Wijoyo mungkin masih belajar, saya juga masih belajar ya Om. Kita sama-sama belajar ya Om. Oke, terima kasih ya.